Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Titi Nuraini. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan. Dosen pengampu Bapak Iman Lubis, SE MSM. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu leasing. Mari kita mulai. Nah, yang pertama, pengertiannya. Apa itu pengertian leasing? Apa itu leasing, gitu ya? Leasing sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu lease, yang memiliki arti menyewakan. Secara umum, leasing adalah setiap kegiatan bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu. Kegiatan sewa guna usaha atau yang lebih dikenal dengan leasing, menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa, guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Menurut Agus Jainul Arifin, leasing adalah kegiatan yang dibiayai oleh suatu perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal yang digunakan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan leasing dapat memperoleh barang modal dalam bentuk sewa yang digunakan langsung untuk produksi dan dapat dibayarkan secara angsuran bulanan, triwulan, atau 6 bulan kepada tuan tanah. Secara umum, leasing adalah pembiayaan peralatan, yaitu pembiayaan alat-alat produksi yang digunakan dalam produksi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi di perusahaan. Nah, leasing juga pengertiannya di sini ada, yaitu suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk sesuatu pada jangka waktu tertentu. Menurut peraturan pelaksanaan atas pajak penghasilan terkait dengan kegiatan sewa guna usaha, diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1199/0/tahun 1991, tanggal 27 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing. Aspek perpajakan atas kegiatan sewa guna usaha tergantung pada pergolongan sewa guna usaha. Apakah kegiatan sewa guna usaha tersebut termasuk dalam kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi atau kegiatan sewa guna usaha tanpa hak opsi. Di sini ada dalam pasal 1 KMK nomor 1169/KMK titik 01 tahun 1991 mendefinisikan sewa guna usaha atau leasing sebagai kegiatan pembiayaan
dalam bentuk penyediaan barang, modal, baik secara sewa guna usaha dan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Leasing adalah suatu perjanjian di mana lessor menyediakan barang atau aset dengan hak penggunaan oleh lease dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Nah, pengertian leasing secara umum dapat didefinisikan sebagai perjanjian antara lessor atau perusahaan leasing dengan lease atau nasabah, di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lease dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Nah, sejarah leasing di Indonesia. Sewa guna usaha atau yang lebih dikenal dengan leasing ini sendiri pertama kali berkembang pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan bersama Menke atau Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dengan nomor 122/1974/32/1974 dan 30/1974 tanggal 7 Februari tahun 1974 tentang perizinan usaha leasing. Nah, ciri-ciri leasing. Yang pertama, adanya jangka waktu sewa dan periode pembayaran cicilan. Jadi berapa lama misalkan peminjaman barangnya itu dilakukan, atau setahun, 6 bulan, atau dan seterusnya. Hak milik atas benda. Yang kedua, hak milik atas benda yang disewakan tetap berada pada pihak pemberi leasing. Nah, yang ketiga, biasanya objek leasing berupa benda atau modal yang benar-benar dibutuhkan nasabah atau pengusaha untuk menjalankan bisnisnya. Yang keempat, adanya nominal cicilan yang besarnya telah disepakati bersama. Jadi dari pertama awal kita perjanjian sudah disepakati berapa yang akan dicicil per bulan atau per tahunnya itu. Nah, selanjutnya, kemudian ada ciri kegiatan sewa guna usaha. Perjanjian antara lessor dengan lease. Berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada lease. Lease membayarkan kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang atau aset. Lease mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktu kurang dari umur ekonomis barang tersebut. Nah, kemudian tujuan leasing, apa sih tujuan leasing tersebut? Yang pertama, mendapatkan barang-barang kebutuhan yang harganya mahal dalam waktu cukup cepat
cukup cepat sehingga Anda dapat langsung menggunakannya sembari mengangsur. Yang kedua, menghemat biaya produksi karena pembelian alat tidak dilakukan dalam satu waktu. Yang ketiga, pihak pemberi atau leasing biasanya menjalankan pembiayaan ini guna mendapatkan penghasilan dari bunga pinjaman. Nah, pihak utama dalam leasing menurut Ahmad Awari ada beberapa pihak yang terlibat dalam perjanjian lease, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pihak perusahaan sewa guna usaha atau lessor. Yang kedua, perusahaan penyewa atau lease. Yang ketiga ada supplier. Yang keempat ada bank. Nah, yang pertama, apa sih pihak perusahaan sewa guna usaha atau lessor itu? Lessor adalah perusahaan atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada lease dalam bentuk barang modal. Contohnya, ada Adira, SOF, dan FIF. Nah, yang kedua, lease apa sih? Lease adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Nah, yang ketiga ada supplier. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan membayar secara tunai oleh lessor. Nah, yang keempat ada bank. Bank meskipun tidak terlihat secara langsung, seringkali bank mengambil peran sebagai penyediaan dana untuk lessor. Jadi, pemberi leasing akan menggunakan pinjaman bank sebagai modal untuk memenuhi permintaan lessor. Nah, kemudian ada jenis-jenis leasing. Yang pertama, finance lease atau sewa guna usaha pembiayaan. Dalam sewa ini, perusahaan leasing adalah pihak yang menandai penyerahan barang. Penyewa biasanya memiliki barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan leasing. Sebagai pemilik modal, memasukkan barang modal yang akan disewa. Pemilik memberikan dana untuk membayar barang kepada pemasok dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada penyewa sebagai hadiah atau layanan untuk penggunaan barang. Lease secara berkala membayar lessor sejumlah uang dalam bentuk sewa untuk jangka waktu yang disepakati bersama. Jumlah total sewa ini termasuk harga barang yang dibayarkan oleh tuan tanah dan bunga serta keuntungan penyewa. Nah, capital atau finance lease dibedakan menjadi dua. Yang pertama, direct finance lease.
yaitu transaksi yang terjadi jika penyewa tidak pernah memiliki barang yang menjadi subjek sewa. Sederhananya, seorang pemilik membeli sebuah objek atas pemerintahan penyewa dan penyewa menggunakannya. Jika pihak lease pada waktu sebelumnya belum memiliki barang modal yang dijadikan objek leasing tersebut. Nah, yang kedua ada sale and lease back. Dalam transaksi ini, penyewa menjual barang yang dimilikinya kepada tuan tanah. Sewa dilakukan antara penyewa dan pemilik untuk barang yang sama. Dengan mekanisme ini, perjanjian ini memiliki tujuan yang berbeda dari sewa pembiayaan langsung. Dalam hal ini, penyewa membutuhkan uang tunai yang dapat digunakan untuk tambahan modal kerja atau keperluan lainnya. Dapat dikatakan bahwa sistem cash and leaseback memungkinkan pemilik rumah menyediakan dana untuk setiap kebutuhan pelanggannya. Dan tentunya dana yang dibutuhkan tersebut sepadan dengan nilai barang yang disewakan. Sale and leaseback ini adalah penjual atau lease menerima pembayaran secara segera sebagai tambahan dana yang dapat diinvestasikan ke investasi lainnya. Dan bersamaan dengan itu, lease masih menggunakan aktiva yang dijualnya selama jangka waktu perjanjian leasing. Nah, jenis-jenis leasing yang kedua ada operating lease atau sewa menyewa biasa. Perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan selanjutnya disewakan kepada penyewa guna usaha. Berbeda dengan finance lease, jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha berkala. Dalam operating lease tidak mencukupi jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut. Berikut dengan bunganya. Perbedaan ini disebabkan perusahaan sewa guna usaha mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang modal yang disewa guna usahakan atau melalui beberapa kontrak sewa guna usaha lainnya. Nah, operating lease ini atau sewa menyewa biasa yaitu suatu operasi lease tidak menyatakan adanya kewajiban jangka panjang baik lessor maupun lease dan biasanya boleh dibatalkan oleh pemilik atau pengguna aktiva setelah pemberitahuan ketetapan umum atau memiliki hak opsi. IBM International Business Machinist adalah salah satu pionir dari operating lease contracts. Komputer, mobil, dan truk adalah bentuk aktiva atau perlengkapan yang banyak dileaskan atau dasar kontrak tertentu. Nah, yang ketiga ada sales atau tipped lease, sewa guna usaha penjualan, yaitu adalah suatu transaksi sewa guna usaha di mana produsen atau pabrikan juga berperan sebagai perusahaan sewa guna usaha, sehingga jumlah transaksi termasuk bagian laba sesudah diperhitungkan oleh produsen dan pabrik. Nah,
yang keempat ada leverage lease. Suatu transaksi sewa guna usaha selain melibatkan lessor dan lease juga melibatkan bank atau kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dari transaksi tersebut. Yang kelima ada cross-border lease. Jenis transaksi ini adalah sewa yang melintasi batas negara, dilakukan antara pemilik dan penyewa dengan melintasi perbatasan negara. Oleh karena itu, pemilik dan penyewa berada di dua negara yang berbeda. Sewa guna usaha atau leasing tunduk pada prosedur dan mekanisme yang secara luas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penyewa bebas memilih dan menentukan peralatan yang dia butuhkan, membuat penawaran harga, dan menunjukkan pemasok untuk peralatan yang dirancang. Yang kedua, setelah lease mengisi formulir permohonan lease, maka dikirimkan kepada lessor disertai dokumen lengkap. Ketiga, pemilik menentukan kelayakan kredit dan memutuskan untuk menawarkan sewa sesuai ketentuan yang disetujui oleh pemilik atau durasi sewa. Setelah itu, sewa dapat ditandatangani. Nah, yang keempat, pada saat yang sama, penyewa dapat membuat kontrak asuransi untuk peralatan yang disewakan dengan perusahaan asuransi yang disetujui oleh penyewa. Sebagaimana diatur dalam sewa atau kontrak dibuat antara tuan tanah dan perusahaan asuransi. Pemilik rumah menandatangani perjanjian pembelian peralatan dengan pemasok peralatan. Yang kelima, pemasok dapat mengirimkan peralatan yang disewakan kepada penyewa untuk memelihara dan memelihara peralatan. Pemasok akan menandatangani kontrak purna jual. Yang keenam, lease menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada supplier. Yang ketujuh, supplier menyerahkan tanda terima yang diterima dari lease, bukti pemilikan, dan memindahkan pemilik kepada supplier. Yang kedelapan, lessor membayar harga peralatan yang di-lease kepada supplier. Yang kesembilan, lease membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak lease. Perjanjian yang dibuat antara lessor dengan lease disebut lease agreement, di mana di dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak. Biasanya perjanjian ini bakal dilakukan di awal kedua pemilik dan penyewa melakukan kerjasama. Nah, dari mana aja sih sumber dana leasing? Yang pertama ada modal di setor, kedua ada laba bertahan, ketiga ada depresiasi, keempat ada lembaga keuangan dan perusahaan leasing khusus menyediakan dana untuk leasing. Nah, apa aja manfaat leasing sih? Yang pertama, menghemat modal karena kita tidak harus membeli baru, dengan menyewa pun bisa. Yang kedua, sangat luas
atau sangat bisa kita dapatkan gitu dengan hanya menyewa. Dan ketiga, sebagai sumber dana. Yang keempat, menguntungkan atau cash flow. Yang kelima, menciptakan keuntungan dari pengaruh inflasi. Keenam, sarana kredit jangka menengah dan panjang. Yang ketujuh, dokumentasi sederhana. Nah, adapun perusahaan-perusahaan yang listing yang ada di Indonesia, yang pertama ada PT Federal International Finance atau FIF yang sudah biasa kita kenal. Nah, kedua ada PT Astra Swadaya Finance. Yang ketiga ada PT Auto Multi Arta. Yang keempat ada PT Busan Auto Finance. Yang kelima ada PT Wahana Automitra Multi Atra. Yang keenam ada PT Adira Dinamika Multi Finance. Nah, kita pasti sudah sering mendengar Adira ini gitu ya. Biasanya Adira itu juga ada untuk leasing motor atau pinjaman uang juga kayaknya ada gitu ya. Nah, yang ketujuh ada PT Home Credit Indonesia. Biasanya Home Credit ini kalau yang saya tahu itu biasanya untuk alat elektronik gitu, seperti ada handphone, TV, dan sebagainya gitu. Biasanya Home Credit pun biasanya suka mengadakan pameran di swalayan-swalayan gitu ya, seperti Carrefour dan sebagainya gitu. Yang ke-8 ada PT BCA Finance. Oke. Apa aja sih yang ada dalam perjanjian leasing? Isi kontrak kerja bersyarat atau antara lessor dan les adalah yang pertama ada nama dan alamat dari les. Yang kedua, jenis barang atau modal apa yang diinginkan gitu. Kalau barangnya apa sih yang mau kita sewa gitu. Seperti saya pernah bekerja di salah satu sebuah perusahaan gitu ya, di mana perusahaan ini itu menyewakan mobil kepada perusahaan-perusahaan besar. Jadi kayak perusahaan-perusahaan besar itu tidak perlu membeli mobil baru untuk mereka pakai, tapi bisa juga meminjam kepada perusahaan atau saya dulu bekerja gitu. Jadi di situ ada jangka waktunya gitu, mau berapa lama kita meminjam mobil tersebut gitu. Bahkan untuk mobil yang dipakai saja itu juga tidak hanya bekas gitu, melainkan bisa juga mobil yang benar-benar baru dibeli oleh leasing tersebut untuk disewakan kepada penyewa gitu. Itu pengalaman saya waktu saya bekerja itu seperti itu. Nah, yang ketiga, jumlah atau nilai barang yang dileasingkan gitu. Yang keempat, syarat pembayaran, syarat kepemilikan. Yang keenam, ada biaya yang dikenakan, jadi berapa yang harus kita bayarkan jika kita menyewa per bulan, per tahun, dan sebagainya. Yang ketujuh, ada sanksi bila lease ingkar janji. Jadi apa yang akan diterima oleh penyewa jika dia melanggar janji yang sudah disepakati bersama. Nah, sanksi yang akan dikenakan jika melanggar perjanjian yang sudah disepakati bersama. Yang pertama,
teguran lisan untuk segera melunasi. Nah, biasanya ini kalau untuk dulu saya pernah bekerja di bagian penagihan itu, jika terlambat untuk membayar bayar harga penyewanya sudah disepakati per bulannya, misalkan lebih dari seminggu ya kalau nggak salah, atau sebulan itu telat, itu pasti kita akan konfirmasi kapan untuk si penyewa ini akan membayarkan tagihan yang harus dibayarkan gitu. Nah, yang kedua, teguran tertulis bila sanksi satu diabaikan. Jadi jika kita sudah menelpon, misalkan sudah memberi tahu atau memberi himbauan jika kapan akan dilakukan pembayarannya, tapi tidak dilakukan juga, maka akan ada sanksi tertulis yang akan diberikan gitu. Yang ketiga, ada denda sesuai perjanjian. Biasanya jika melewati batas tanggal yang harus dibayarkan sebulan, biasanya itu pasti akan terkena denda gitu. Dan yang keempat, ada penyitaan barang yang dipegang oleh les gitu. Biasanya kita sudah sering lihat kan gitu ya, biasanya ada untuk leasing motor gitu. Jika si penyewa jika si pembeli itu yang membayar secara angsuran tidak membayarkan cicilan untuk dalam pembelian motor tersebut, biasanya motor itu akan ditarik di pertengahan walaupun misalkan belum lunas. Itu yang saya tahu ya. Nah, baik, ini adalah data di mana saya mendapatkan data-data yang saya lakukan prestasi ini. Oke. Baik, terima kasih sudah melihat video presentasi saya. Maaf jika ada salah kata dalam pengucapan ataupun materi yang belum tepat atau kurang tepat menurut kalian semua. Mohon saran dan kritiknya di komen. Dan karena saya pun masih belajar, terima kasih sudah menyaksikan video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.